Puji nama Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam renungan kita hari ini. Seperti yang lalu-lalu, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Sebab penyertaan Tuhan itu tidak pernah lekang dari kehidupan kita. Kalaupun kita diizinkan Tuhan sakit, kalaupun kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah, tetapi kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan, dan Dia membawakan kemenangan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita merasa lelah, terkadang kita merasa capek, terkadang kita merasa tertekan. Dan pada saat kita mengalami tekanan-tekanan, kita tidak sanggup lagi untuk menengadahkan muka kita. Kita akan tertunduk lemas, kita akan tertunduk lesu. Begitu juga dengan orang-orang yang tertekan dengan kesalahan-kesalahan, dengan dosa-dosa yang sudah banyak. Maka tekanan-tekanan dosa, tekanan-tekanan kesalahan itu mengakibatkan orang tidak bisa mengangkat muka lagi. Dia akan tertunduk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini tema renungan kita, Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Kita akan awali pembacaan kita di dalam kitab Ezra. Kita akan mengawali di dalam kitab Ezra ayat 9, pasal 9 ayat yang ke-6. Ezra pasal 9 ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Tadi sudah saya katakan bahwa dosa, kesalahan itu terkadang membuat kita tidak bisa mengangkat muka lagi. Pada saat kita sadar bahwa dosa kita terlalu banyak, pada saat kita sadar kesalahan kita terlalu banyak, maka kita tidak sanggup lagi mengangkat muka kita. Pada saat beban itu terlalu berat menimpa kita, masalah-masalah kita seolah tidak punya arti lagi, sehingga kita tidak berani menengadahkan muka kita. Kita merasa kita tidak layak, kita merasa kita tidak pantas. Kita mau lihat ada contoh di dalam Perjanjian Baru. Kisah ini mungkin sudah terlalu sering kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat 10 sampai dengan 14. Lukas pasal yang ke-18 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Ini adalah cerita perumpamaan tentang dua tokoh yang bertolak belakang profesinya. Orang pertama adalah orang Farisi yang mengerti Alkitab, yang tinggalnya di rumah Tuhan, yang mengerti hukum-hukum Taurat, dan satu adalah pemungut cukai. Mereka berbeda profesi, bahkan bertolak belakang profesi mereka. Saya akan bacakan mulai dari ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini.
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Baik, kita lihat dua orang yang berlainan profesi ini, yang bertolak belakang profesinya ini. Kita lihat bagaimana sikap mereka. Orang Farisi itu adalah orang yang sangat hafal dengan Taurat. Dia tahu hukum-hukum Tuhan. Dia tahu isi Alkitab. Dia tahu melakukan firman Tuhan. Karena dia berkata bahwa aku bukan penzina. Aku bukan orang yang berdosa. Aku bukan perampok. Bahkan aku bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku melakukan persepuluhan dari segala hasil usahaku. Kalau kita lihat sepintas, orang ini adalah orang benar. Orang yang tahu melakukan firman Tuhan. Orang yang tidak bersalah menurut pengakuannya. Dia bukan pezina, bukan merampok, dia bukan orang lain. Dia melakukan firman Tuhan. Apa yang salah dengan orang ini? Dia mengatakan bahwa aku juga bukan seperti pemungut cukai ini. Jadi seolah-olah kalau kita lihat tidak ada kesalahan dari orang ini. Sedangkan pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, dia tidak berani mendekat. Dia sadar diri bahwa dia itu adalah orang berdosa. Pemungut cukai itu seringkali menarik pajak lebih dari ketentuan. Kalau sekarang ini dikatakan pemungut cukai itu adalah koruptor. Dia pemeras. Dari segi kehidupannya dia jelas adalah orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga pada saat dia sadar akan kesalahannya, dia tidak berani menengadahkan mukanya. Dua orang ini sama-sama menghampiri Tuhan dengan profesi yang berlainan, sama-sama menghampiri Tuhan dan sama-sama berdoa. Tetapi kita lihat perbedaan antara keduanya ini. Ya, orang Farisi ini merasa bahwa dirinya adalah orang yang benar dan tidak berdosa. Dia meninggikan dirinya. Bahkan dia mencela orang lain, dia mencari-cari kesalahan orang lain. Dia menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Aku tidak sama seperti semua orang-orang ini. Apalagi seperti pemungut cukai. Dia menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi dia tidak merasa bahwa dirinya itu juga mempunyai kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tinggi hati, dia merasa tidak bersalah. Sedangkan pemungut cukai ini, walaupun sehari-harinya dia tidak melakukan firman Tuhan, sehari-harinya dia adalah orang yang berdosa, pemeras, koruptor. Tetapi pada saat dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa, dia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia tidak mencari kesalahan orang lain, tetapi dia tahu kesalahannya sendiri. Aku ini orang berdosa, aku tidak layak. Bahkan aku tidak layak untuk menengadahkan muka. Alkitab mengatakan di ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, berbeda. Orang benar dan orang yang dibenarkan itu berbeda. Kita ini tidak ada yang menjabat sebagai orang benar, tetapi kita semua adalah orang yang dibenarkan. Benar dan dibenarkan itu berbeda. Ya, kalau dibenarkan itu orang salah, sebenarnya salah, tetapi karena ada sesuatu yang mengakibatkan dia punya nilai plus, makanya dia menjadi orang yang dibenarkan. Dia mengakui dosanya. Kita mengatakan orang yang tinggi hatinya akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari
kita saling menyadari segala dosa kita, segala kekurangan kita, segala yang menghimpit kita sampaikan kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa, tetapi setiap saat hendaknya kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan membenarkan kita. Haleluya. Dia akan membela kita, dia akan mengangkat kita, bahkan dia sanggupkan kita untuk mengangkat kepala kita, untuk menengadahkan kepala kita. Jangan sampai kita memiliki tinggi hati. Jangan sampai kita merasa bahwa kita tuh orang yang benar dan orang yang lain salah. Tetapi mari kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan takut dan gemetar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Setelah Tuhan akan membebaskan kita. Di ayat yang penutup saya ingin membaca di dalam kitab Ayub pasal yang ke-11 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayub pasal 11 ayat 14 dan ayat 15. Begini firman Tuhan, kalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada janji Tuhan. Kita akan dimampukan, kita akan disanggupkan untuk mengangkat muka kita. Kita akan dilayakkan untuk menerima pertolongannya apabila di ayat yang ke-14 engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu. Artinya apa? Kita sadar, kita bertobat untuk tidak melakukan hal-hal yang salah. Kita akan mencoba untuk menghentikan setiap dosa yang sudah membuat sakit hati Tuhan. Kita mencoba untuk melepaskan segala ikatan-ikatan dosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam rumah tangga kita masing-masing, hindari kecurangan. Artinya apa? Kita harus saling terbuka. Tidak ada yang namanya tidak jujur, tetapi kita harus berbuat jujur. Kita harus saling terbuka, harus saling mengasihi, tidak ada kecurangan di dalam rumah tangga kita. Maka janji firman Tuhan, engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Kita akan dibebaskan dari rasa takut. Kita akan dapat berdiri teguh, tetap memandang kepada salib Kristus, sebab Dia yang akan membenarkan kita. Saat kita sadar bahwa kita sudah jauh di dalam lumpur dosa, mari kita segera mentas, kita segera beranjak dari lumpur dosa yang mengikat kita, dan kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa. Maka Dia akan memampukan kita untuk kita dapat menegakkan kepala kita. Kita akan berdiri teguh, kita akan berdiri kuat, dan kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Segala bebanmu akan diangkat, segala sakit penyakitmu akan diangkat. Datang kepada Tuhan. Yang terutama, minta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan. Maka Dia akan berkarya dengan luar biasa. Dia akan mengangkat kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah renungan kita pada hari ini. Ingat bahwa kita tidak akan selamanya menundukkan kepala tidak berdaya, tetapi sekali saat kita sanggup untuk menengadahkan muka kita karena Tuhan mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Demikian renungan kita pada sore hari ini, dan saya berharap kita semuanya selalu berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Dia akan menolong kita dan
Dan yang sakit akan disembuhkan, yang dalam masalah akan dibebaskan. Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi kita semuanya. Tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, mencuci tangan dan menjaga jarak. Namun tetap berserah kepada Tuhan. Dia akan melindungi kita dan Dia akan menyertai kita. Puji nama Tuhan, haleluya.